Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di antara nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, di mana pada malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jal telah memudahkan langkah-langkah kita guna untuk melaksanakan satu kewajiban yang Allah Azza wa Jal wajibkan kepada kita, yaitu salat maghrib. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagia ini kita akan membacakan satu hadis. Kemudian insyaAllah ta'ala akan kita ambil beberapa pelajaran dari hadis yang kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khaybar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata di hari Khaybar. Khaybar sebagaimana kita ketahui bersama merupakan tempat tinggal orang Yahudi. Ketika Nabi SAW, beliau pada waktu tersebut bersama dengan para sahabat melakukan perjalanan untuk melaksanakan umrah ke Mekah. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW dicekal oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat tersebut melarang Nabi SAW untuk melakukan umrah, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat tersebut tertahan, dan akhirnya Nabi SAW bersama dengan kaum musyrikin melakukan perjanjian damai. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana di antara isi dari perjanjian tersebut adalah Rasulullah SAW beliau tidak menyerang orang-orang Yahudi, menyerang orang-orang musyrik. Begitu juga orang-orang musyrik, mereka tidak diperbolehkan untuk menyerang kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW ketika pada saat tersebut pulang dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW beliau pun berangkat untuk menghancurkan orang-orang Yahudi di Khaybar. Mengapa orang Yahudi di Khaybar ini mereka sangat berbahaya? Disebutkan bahwasanya mereka tadinya tidak mau menampakkan permusuhan kepada Rasulullah. Mereka tidak berani untuk terang-terangan, namun pada hakikatnya mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana disebutkan, dahulu ada beberapa kaum yang mereka berasal dari kalangan Yahudi tinggal di Madinah. Mereka tinggal di awalnya bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan tidak ada gangguan dari mereka dan yang semisalnya, sampai suatu ketika orang-orang Yahudi tersebut melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW. Mereka sebagian ingin membunuh Rasulullah SAW, sehingga Nabi SAW beliau pada saat tersebut mengusir Yahudi yang tinggal di Madinah disebabkan karena pengkhianatan yang mereka lakukan pada saat tersebut. Jadi pemuka-pemuka Yahudi Madinah, mereka itu sangat marah kepada Nabi SAW. Kemudian mereka pun datang ke Khaybar. Ketika mereka tiba di Khaybar, Yahudi Khaybar yang tadinya mereka tidak berani untuk menampakkan kebencian kepada Nabi SAW secara terang-terangan, ketika mereka datang, mereka pun langsung menyambut Yahudi-Yahudi yang diusir dari Madinah, dan mereka pun melakukan makar di Khaybar pada saat tersebut. Sehingga subhanallah mereka memprovokasi kaum musyrikin agar menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Di antara perang yang terjadi disebabkan karena hasutan orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah perang Ahzab.
di mana pada waktu tersebut kaum musyrikin mereka berkumpul dengan jumlah yang sangat besar untuk menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin di Madinah pada saat tersebut. Sehingga Rasulullah SAW beliau melihat bahwasanya Yahudi Khaybar ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga ketika Rasulullah SAW beliau kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW ingin membereskan permasalahan dengan Yahudi tersebut. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya perang Khaybar ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah pada waktu itu. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, beliau pernah berkata suatu ketika di Yaumul Khaybar, Nabi mengatakan, la'utiyanna rayatan ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Nabi SAW mengatakan, besok saya akan memberikan bendera perang kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah SAW, dan Allah serta Rasulnya pun mencintai orang tersebut. Ini keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang yang besok akan diberikan oleh Nabi bendera perang. Maka pada waktu tersebut Nabi kemudian melanjutkan, yaftahullah ala yadayh, dan Allah Azza wa Jalla akan membuka Khaybar melalui daripada tangan orang tersebut. Dalam hadis ini yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW menyebutkan dua keutamaan bagi orang tersebut. Yang pertama, Nabi menyebutkan bahwasanya orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Kemudian juga orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang tersebut, bahwasanya melalui tangannya kelak Allah Azza wa Jal akan membuka Khaybar. Allah Azza wa Jal akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan menghinakan orang-orang Yahudi. Maka disebutkan selanjutnya, fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka pada saat tersebut manusia mereka berbincang, siapa besok yang akan diberikan bendera perang tersebut. Jadi manusia pada waktu itu mereka benar-benar berharap agar salah seorang di antara mereka diberikan oleh Nabi SAW bendera perang itu. Mengapa? Karena keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang pemegang bendera tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya tidak ada satupun hari di mana saya menginginkan kepemimpinan melebihi daripada hari Khaybar. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu beliau benar-benar ingin agar bendera perang tersebut diberikan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga manusia pun mereka berbincang-bincang sampai malam sudah semakin larut. Mereka berbincang siapa besok yang akan diberikan bendera oleh Rasulullah SAW. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah SAW kulluhum yarju an yu'taha. Ketika tiba waktu subuh, maka seluruh manusia mereka datang kepada Nabi SAW dan mereka pun berharap bahwasanya salah seorang di antara mereka diberikan dari bendera perang tersebut. Faqala SAW, maka Nabi SAW kemudian beliau mengatakan, aina Ali bin Abi Talib, di mana Ali bin Abi Talib. Jadi rupanya orang yang diberikan oleh Nabi SAW bendera itu adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, sebagaimana kita ketahui bersama, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Dan Nabi SAW telah menyebutkan keutamaan beliau. Di antara keutamaan beliau adalah dalam hadis ini. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Ali bin Abi Talib adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW dan Allah pun mencintai daripada Ali bin Abi Talib. Ini merupakan rekomendasi yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib. Kemudian juga yang kedua disebutkan dalam hadis ini bahwasanya
Ali bin Abi Thalib, disebabkan karena kepemimpinan beliau pada waktu itu, Allah Azza wa Jal memberikan kemenangan kepada kaum muslimin terhadap Yahudi Khaybar. Sehingga Rasulullah SAW beliau bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Dan Ali bin Abi Thalib beliau adalah sepupu Nabi dan juga menantu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Jadi seorang muslim wajib berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Adapun jika tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis Nabi SAW, tidak boleh bagi kita untuk mengatakan si fulan masuk syurga ataukah si fulan masuk neraka. Ini adalah perkara yang terlarang. Mengapa demikian? Karena ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Adapun jika datang dalil dari Al-Quran, datang dalil dari hadis yang menyebutkan misalnya si fulan penghuni surga, maka kita tetapkan si fulan sebagai penghuni surga. Kemudian juga sebaliknya, misalnya Nabi SAW ataukah Allah Azza wa Jalla menyebutkan si fulan dari penghuni neraka, maka kita menyebutkan bahwasanya si fulan dari penghuni neraka. Semua berputar pada dalil. Adapun jika tidak ada dalil, tidak boleh bagi kita untuk mengatakan bahwasanya si fulan masuk surga ataukah si fulan masuk neraka. Jika ada dalil, boleh bagi kita untuk menetapkan. Jadi Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, beliau juga merupakan salah seorang sahabat yang mula-mula masuk Islam. Sehingga ketika dibahas oleh para ulama, siapa yang lebih dahulu masuk Islam, maka para ulama di sana menyebutkan sebagian Abu Bakar, sebagian menyebutkan Khadijah dan yang lainnya. Jadi sebagian para ulama menjamak, mereka mengatakan apa? Bahwasanya dari pihak anak-anak yang paling dahulu masuk Islam adalah Ali. Kemudian dari pihak orang dewasa yang masuk Islam mula-mula adalah Abu Bakar, dan dari pihak wanita adalah Khadijah. Kemudian dari pihak budak adalah Zaid Al-Harisah. Kemudian dari pihak orang asing, yaitu bukan Arab, adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Jadi Ali bin Abi Thalib, beliau ini juga merupakan salah seorang khalifah an-nubuwah. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khilafatin nubuwah 30 sanah. Bahwasanya kekhalifahan yang berada di bawah petunjuk Nabi itu ada 30 tahun. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan selanjutnya yang terakhir adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana kita ketahui bersama, tatkala beliau menjabat sebagai khalifah pada waktu itu, ada beberapa keadaan manusia. Ada sebagian manusia yang mereka gulu kepada Ali. Bahkan sebagian mereka mengangkat Ali sebagai Tuhan pada waktu itu. Dan ini dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang dia itu masuk Islam, kemudian tujuannya untuk menghancurkan Islam. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Sabah ini seperti Paulus. Paulus dahulu seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, kemudian masuk Nasrani, dan dia pun menghancurkan agama Nasrani. Adapun Abdullah bin Sabah, dia juga seperti itu. Dia masuk Islam, pura-pura masuk Islam, kemudian dia pun ingin mengubah daripada Islam itu sendiri. Jadi Abdullah bin Sabah ini bersama dengan gerombolannya, dia itu bahkan sampai berada pada tahap yang luar biasa. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Sehingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau marah. Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena beliau adalah orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, beliau marah besar, sehingga akhirnya Ali menghukum mati mereka dengan membakar tubuh mereka pada waktu itu. Ketika mereka ingin dibakar oleh Ali, mereka semakin yakin bahwasanya Ali ini adalah sebagai Tuhan. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang mengazab dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah. Sehingga orang ini dalam keadaan mau mati semakin yakin mengatakan bahwasanya Ali sebagai Tuhan. Sehingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pada saat tersebut sangat marah terhadap orang-orang yang pertama ini, yaitu orang-orang Syiah Ar-Rafidhah.
Ali sangat marah terhadap orang ini. Kemudian yang kedua, ada sebagian manusia yang mereka berbalik dengan kelompok yang pertama. Jika kelompok yang pertama mereka adalah orang yang sangat gulu, melampaui batas di dalam menyikapi Ali. Adapun kelompok yang kedua, mereka ini adalah orang yang bermudah-mudahan, melecehkan Ali, mengkafirkan Ali. Bahkan sebagian mereka meyakini bahwasanya membunuh Ali bin Abi Thalib ini merupakan jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang nawasib. Orang-orang nawasib. Sehingga disebutkan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an muncul orang-orang ini, sehingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pada saat tersebut diperangi oleh orang-orang tersebut, dan Ali pun pada waktu itu berangkat bersama dengan para sahabat untuk memerangi orang-orang Khawarij ini, orang-orang nawasib ini, sehingga mereka pun tidak tersisa kecuali 9 ataukah 10 orang. Maka di antara orang yang sisa tersebut, mereka berkumpul dan mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka pun berkumpul, kemudian mereka mengatakan bahwasanya saya akan membunuh Muawiyah. Kemudian yang lain mengatakan saya akan membunuh Amr bin As. Kemudian salah seorang yang paling celaka di dalam pembunuhan ini adalah Abdurrahman ibnu Muljam. Dia pada waktu itu menginginkan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berangkatlah mereka bertiga di waktu subuh. Mereka pergi untuk membunuh para sahabat yang mulia ini di waktu subuh. Adapun Amr bin As, pada waktu itu beliau tidak melakukan solat jamaah karena sakit, sehingga orang yang mengganti beliau dibunuh oleh salah seorang daripada nawasib ini, Khawarij ini. Kemudian Muawiyah pada waktu itu ketika mengimami solat manusia ditusuk, dan beliau pun pada waktu itu tidak terbunuh, beliau selamat dan orang itu pun dihukum mati. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang kita sebutkan di dalam hadis ini, beliau tak kala keluar dari rumah pada waktu itu, kemudian mengatakan kepada manusia, as-salah, as-salah, as-salah. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengajak manusia agar mereka salat subuh berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Dan datanglah Abdurrahman ibnu Muljam ini, orang yang paling celaka. Kemudian dia pun membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yang dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai penghuni surga. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, huwa yashtaqi ainai, ya Rasulullah, dia sakit dari matanya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengalami sakit mata yang luar biasa pada waktu itu. Fa arsalu ilaih, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengirim orang agar memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi mengirim orang untuk memanggil Ali. Fa utiya bihi fa basaqa fihi ainah, maka pada waktu itu Ali radhiyallahu ta'ala anhu datang, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meludah ke dalam mata Ali. Di sini kita bisa mengambil faedah ataukah pelajaran yang luar biasa tentang bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mereka mengikuti ataukah menjawab apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat sebagaimana kita ketahui, mereka adalah orang yang terdepan di dalam menjawab apa saja yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga subhanallah, kita akan mendapati suatu yang sangat menakjubkan tentang bagaimana bersegeranya mereka dalam menaati perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau pada waktu itu mendengar seorang membaca firman Allah azza wa jal, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah azza wa jal, dan janganlah kalian mencelakakan diri-diri kalian. Janganlah kalian memasukkan diri kalian ke dalam lubang kehancuran. Ketika ada orang yang membaca ayat ini, beliau datang, kemudian beliau mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah azza wa jal kepada orang-orang Ansar, di mana sebagian mereka pada waktu itu berkumpul di sebuah tempat tanpa diketahui oleh Nabi. Maka mereka mengatakan bahwasanya sangat banyak daripada orang yang membantu Islam. Sekarang kita kembali lagi ke tugas kita, iaitu berkebun,
kemudian kita menanam pohon ataukah yang semisalnya. Jadi kasihlah dia untuk tak bela agama Allah. Menanlah kira-kira yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau pada saat tersebut sebagaimana disebutkan bersama dengan sebagian orang ingin kembali berkebun. Adapun kaum muslimin itu sudah banyak dan mereka pun banyak yang membela agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian waktu subuh, setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan hendaknya kalian menginfakkan harta-harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian memasukkan diri kalian ke lubang kehancuran. Ketika mendengar ayat ini, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang tadinya berkumpul, mereka pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, bahwasanya kami akan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal sampai kami bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang Ansar yang meriwayatkan daripada kisah ini, beliau diceritakan dalam keadaan umur yang sudah sangat tua, masih saja berangkat bersama dengan kaum muslimin berjihad untuk membebaskan daripada wilayah-wilayah kaum muslimin. Sehingga beliau wafat pada waktu tersebut di lautan dan beliau dikubur di daerah Konstantinopel pada waktu tersebut. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat adalah orang yang terdepan di dalam menjawab apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita ketahui bersama, seorang hamba yang dia itu mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan yang sangat-sangat besar kepada hamba tersebut. Kisah yang masyhur yang sering kita dengar yaitu kisah Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Julaibib ini adalah seorang lelaki yang berpenampilan kurang menarik dan beliau adalah orang yang miskin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan beliau dan mencintai daripada Julaibib. Suatu ketika Nabi memanggil salah seorang dari kalangan Ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ansar tersebut, "Saya ingin melamar putrimu." Maka Ansar ini pun sangat senang karena putrinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Tapi bukan untuk saya." Kemudian ditanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Disebutkan untuk seorang yang bernama Julaibib. Maka ketika mendengar nama Julaibib pada waktu itu, Ansar ini pun menjadi patah semangat, menjadi lemah. Beliau pun mengatakan, "Ya Rasulullah, saya harus bermusyawarah dulu dengan istri saya." Maka ketika pulang ke rumah, istri beliau pada waktu tersebut dipanggil, kemudian dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melamar putri kita. Maka istrinya pun sangat senang. Namun suaminya mengatakan, "Tapi bukan untuk Rasulullah. Nabi melamar untuk seorang lelaki yaitu Julaibib." Maka ketika mendengar nama Julaibib, langsung pada waktu itu wanita itu lemah dan patah semangat. Maka dikatakan, "Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan Julaibib." Kemudian Ansar ini pun diperintahkan oleh istrinya untuk mengkhabarkan kepada Nabi bahwasanya tawaran Julaibib itu ditolak. Maka sang anak yang pada waktu itu mendengar pembicaraan orang tuanya, dia pun mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan seperti itu. Maka tidak boleh bagi kita untuk untuk ubah menu ataukah yang pegang yang lain yang semisalji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demikian, maka kita ikuti. Maka kembalilah Ansar ini yang tadinya ingin memberitahu kepada Nabi bahwasanya anaknya tidak jadi menikah, kemudian dikabarkan bahwasanya pinangan Julaibib itu diterima. Maka beberapa waktu setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada waktu itu berperang dengan orang-orang kafir. Maka Julaibib pada waktu itu beliau harus memilih apakah beliau hidup berbahagia dengan calon istrinya, karuniai oleh Allah Azza wa Jalla anak yang soleh, ataukah soleha, ataukah beliau berjihad bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kecintaan beliau kepada Nabi, kecintaan beliau kepada Islam itu lebih besar.
sehingga beliau berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut. Sehingga disebutkan di perang itu beliau wafat, beliau meninggal. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bertanya, siapa di antara kalian, siapa di antara kita pada hari ini yang wafat? Maka disebutkan si fulan, si fulan dan si fulan. Tidak disebutkan nama Julaibib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di mana Julaibib? Maka disebutkan bahwasanya beliau juga wafat. Nabi alaihi salatu wasallam datang dan melihat bahwasanya Julaibib itu telah wafat, dan bersama beliau pada waktu itu ada 7 orang kaum musyrikin. Nabi mengatakan bahwasanya 7 orang tersebut membunuh Julaibib, dan disebutkan bahwasanya Julaibib membunuh 7 orang musyrikin ini, kemudian dia pun dibunuh oleh kaum musyrikin. Subhanallah ya ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Julaibib, dan Nabi alaihi salatu wasallam memangku sendiri daripada jenazah Julaibib pada waktu itu. Asyahid yang kita sebutkan bagaimana tentang wanita yang dia itu menerima dan dia itu mematuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan bahwasanya wanita tersebut menjadi wanita yang kaya raya. Kemudian banyak manusia yang ingin menikahi wanita tersebut. Karena kenapa? Karena doa Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, curahkan kebaikan kepada wanita ini dan jadikan dia sebagai orang yang berkecukupan, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya pada waktu itu. Disebabkan karena apa? Sebabkan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan disebabkan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang kita sebutkan ini, disebutkan di sini bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke hadapan Nabi dalam keadaan mata beliau pada waktu tersebut sakit parah. Namun karena ini perintah Nabi, beliau pun datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke mata Ali, dan pada waktu tersebut sembuhlah Ali radhiyallahu taala anhu. Wa da'alahu fabara'a ka'an lam yakun bihi wajah. Jadi seolah-olah Ali pada waktu itu belum pernah mengalami dari sakit mata. Perlu kita ketahui ya ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita apa? Tentang keberkahan dari tubuh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Jadi ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya berkah, sedikit permasalahan mengenai berkah karena sebagian orang salah paham tentang permasalahan berkah. Berkah sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan dan kebaikan tersebut menetap. Berkah ini datangnya dari Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, biyadikal khair, bahwasanya di tangan Allah Azza wa Jal segala kebaikan. Berkah sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada 2. Yang pertama adalah berkah maknawiyah, dan yang kedua adalah berkah zatiyah. Bagaimana yang dimaksud dengan berkah maknawiyah? Berkah maknawiyah yaitu berkah dari sisi maknawiyah, bukan dari sisi zatnya. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang dia itu berada di Masjidil Haram ataukah Masjid Nabawi, itu adalah tempat yang berkah. Bagaimana yang dimaksud dengan berkah di sini? Apakah kita datang misalnya ke Masjidil Haram ataukah kita datang ke Masjid Nabawi dan kita mengambil kerikil kemudian kita bawa pulang untuk mencari berkah? Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan kita beribadah di tempat tersebut, Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang sangat-sangat banyak. Jadi kentamih Masjid Nabawi ataukah kentamih Masjidil Haram yang berkah. Namun makna berkah di sini apa? Yaitu ketika seorang dia beribadah kepada Allah di Masjid Nabawi ataukah di Masjidil Haram, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Begitu juga misalnya berkah para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al barakah ma'akibarikum, keberkahan itu bersama dengan orang-orang tua. Disebutkan di sini bahwasanya makna orang tua di dalam hadis yang telah kita sebutkan itu ada 2. Yang pertama, tua dari sisi ilmu meskipun dari usia muda. Kemudian yang kedua, tua dari sisi usia, karena mereka adalah orang yang sudah hidup dengan umur yang lama. Mereka paham bahwasanya jika engkau melakukan ini yang terjadi. Karena apa? Karena pengalaman yang telah mengajarkan mereka. Jadi bukan bermakna berkah terhadap orang tua ataukah berkah terhadap orang
yang diyakini sebagai alim minal ulama itu berkah daripada bajunya, ataukah berkah daripada sandalnya, ataukah berkah dari rambutnya, bukan. Namun berkah di sini apa? Dengan kita mendengar petuah mereka, dengan kita mengikuti arahan mereka, insya-Allah akan banyak keberkahan dan banyak kebaikan yang terjadi. Jadi ini disebutkan oleh para ulama adalah berkah ma'nawiyah. Adapun yang kedua yaitu berkah zatiyah. Bagaimana yang dimaksud dengan berkah zatiyah? Berkah zatiyah yaitu berkah dari sisi zatnya. Ini hanya khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah zatiyah ini khusus jika manusia, ini hanya dimiliki oleh para nabi dan dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kita mengkias nabi ini dengan orang soleh. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Ini khusus bagi nabi. Karena setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat, tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang datang kepada Abu Bakar. Tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang datang kepada Umar. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk mencari berkah kepada Umar, mencari berkah kepada Abu Bakar. Tidak ada satupun mencari keberkahan dari sisi zat mereka, tidak ada. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para sahabat paham bahwasanya berkah dari sisi zat ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dikias kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian manusia mereka mengkias kepada selain nabi. Orang soleh atau orang yang mulia itu juga memiliki keberkahan sebagaimana keberkahan nabi. Maka kita katakan bahwasanya keberkahan dari sisi maknawiyah, dengan kita duduk bersama dengan mereka banyak kebaikan yang kita dapatkan, itu benar. Namun dari sisi zat, misalnya baju mereka ataukah imamah mereka ataukah sandal mereka ataukah celana mereka, maka kita katakan bahwasanya ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga dengan air liur, bekas wudu, kemudian rambut, ini hanya khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberkahannya. Jadi tidak bisa untuk kita mengkias kepada selain Rasulullah. Belum mesti tak kias air liur, terkhusus di jamun lagi. Nah, urung mesti rudah apa kata cok yang berkah-berkah. Ini jadi corona karena keadaan yang lagi rupa. Jadi ini sebagaimana kita sebutkan, ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada waktu itu meludah ke ke mata Ali, dan pada waktu itu Allah Azza wa Jal memberikan kesembuhan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit permasalahan, terkadang sebagian manusia mereka mengklaim bahwasanya ini adalah peninggalan Nabi. Misalnya rambut, ataukah misalnya sandal, ataukah misalnya surban dan yang semisalnya. Apakah klaim ini benar bahwasanya ini adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kita katakan, jika itu benar apa yang dikatakan, maka hendaknya didatangkan daripada sanad, didatangkan daripada bukti bahwasanya ini memang benar dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sungguh sangat-sangat sulit. Hampir kita dapati kata sebagian ini dikatakan oleh fulan, dikatakan oleh fulan, dikatakan oleh fulan, ini adalah peninggalan Nabi. Dalam keadaan terkadang orang yang disebutkan tersebut tidak dikenal. Orang yang dikatakan tersebut tidak dikenal oleh para ulama hadis ataukah yang semisalnya. Kemudian juga yang kedua, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dan para ulama yang lain, mereka telah berfatwa bahwasanya tidak ada lagi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu beliau pakai. Tidak ada lagi, apakah sandal ataukah imamah atau yang semisalnya, tidak ada lagi. Kenapa? Karena waktu sudah sangat lama, sudah 1400 tahun lebih. Jadi dengan banyaknya daripada waktu ataukah lamanya daripada waktu, barang-barang tersebut hilang ataukah barang tersebut telah tiada. Jadi ini fatwa para ulama untuk menutup daripada anggapan-anggapan, sehingga terkadang sebagian manusia mereka sangat mudah percaya nya adalah ridak Nabi, nya adalah tungkat Nabi ataukah yang semisalnya. Maka para ulama langsung mereka menutup celah-celah pintu tersebut. Mereka mengatakan tidak ada lagi daripada asar ataukah bekas yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas-jelas mendang, apa yang ditinggalkan oleh Nabi iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, maka hendaknya seorang muslim
mereka mengamalkannya. Hendaknya seorang muslim mereka mengajarkan kepada kaum muslimin tentang Al-Quran, tentang hadis. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Taib. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, fa'ataha rayatan wa qal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dalam keadaan beliau sakit mata, kemudian Nabi meludah ke mata Ali, kemudian Allah memberikan kesembuhan, dan Nabi alaihi salatu wasallam kemudian beliau memberikan bendera perang tersebut kepada Ali. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, umfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Wahai Ali, hendaknya engkau berjalan dengan tenang, berjalan dengan perlahan sampai engkau tiba di tempat mereka. Ini perintah dari Nabi SAW kepada Ali. Sehingga Rasulullah SAW sebagaimana telah kita sebutkan mengatur segala perkara. Bahkan dalam permasalahan jihad, Nabi SAW mengatur perkara sampai seperti ini. Jangan seorang dia itu berangkat jihad misalnya, kemudian dia menghancurkan apa yang ada di sampingnya, ada yang semisalnya. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Nabi SAW memerintahkan di sini apa? Agar Ali radhiyallahu ta'ala anhu berjalan dengan perlahan. Kemudian sampai beliau tiba di tempat tinggal orang-orang Yahudi itu. Summa da'uhum ilal Islam. Ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu tiba, disebutkan di sini Nabi memerintahkan untuk mengajak mereka kepada Islam. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengajak mereka kepada Islam terlebih dahulu. Subhanallah, bagaimana kita melihat akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Meskipun orang kafir tersebut adalah orang-orang Yahudi, yang dimana mereka telah melakukan upaya yang sangat keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Jadi di sini Nabi SAW memerintahkan kepada Ali untuk menyeru mereka kepada Islam. Subhanallah. Jadi terbantahlah apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, yang di mana mereka sebagaimana kita ketahui bersama menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat keji. Menuduh Nabi seperti ini, menuduh Rasul SAW seperti itu dan yang semisalnya. Maka ini terbantah seluruhnya dalam sejarah. Nabi SAW sebagaimana telah kita sebutkan adalah orang yang sangat merahmati terhadap manusia. Nabi SAW adalah orang yang mengasihani daripada manusia. Bahkan sebagaimana kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pada saat tersebut ketika beliau datang ke Taif, ketika Nabi datang ke Taif, kemudian Nabi pada waktu itu mengatakan kepada pemimpin Taif, siapa di antara kalian yang membantu saya untuk menyampaikan daripada firman Allah Azza wa Jal? Maka pemimpin Taif pada waktu itu menolak Nabi SAW. Kemudian Nabi keluar dan orang-orang bodoh di antara mereka melempari Rasulullah SAW sampai Nabi terluka dari wajahnya. Nabi SAW dalam keadaan sangat-sangat sedih. Nabi sangat sedih. Beliau sebelumnya wafat daripada istrinya, wafat daripada pamannya. Nabi SAW kemudian diperlakukan oleh kaum musyrikin demikian rupa. Dipegat Nabi SAW lagi urang yang hananya pi membacut, hana harga pi membacut le urang-urang kafir ni bak watian. Sampai Nabi dilemparkan oleh kaum musyrikin dengan batu. Subhanallah. Sehingga Rasulullah SAW tiba di suatu tempat, maka pada waktu itu datanglah Jibril SAW memberikan salam. Kemudian Nabi dikhabarkan oleh Jibril tentang Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat gunung. Maka malaikat gunung pun memberikan salam kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun menjawab daripada salam malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung pun mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau memberikan izin, niscaya saya akan timpakan dua gunung ini kepada mereka, yaitu penduduk Taif, dikarenakan pengkhianatan, dikarenakan apa yang mereka lakukan terhadap engkau. Namun Rasulullah SAW adalah orang yang mengasihani manusia. Nabi SAW berprasangka baik kepada Allah, sehingga disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, jangan, saya berharap bahawa saya akan keluar daripada keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana kita sebutkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita seluruh perkara. Jadi
datang manusia pada hari ini yang mereka sok-sok faham, kemudian mereka ingin mengubah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kita kaum muslimin jangan seperti ini, kita kaum muslimin harus membenarkan agama orang kafir, kita kaum muslimin harus berkeyakinan bahwasanya seluruh agama masuk Islam, masuk surga dan yang semisalnya. Maka ini merupakan suatu perkara yang di luar dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu agar mengajak mereka terhadap Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi taala fi. Kemudian engkau wahai Ali khabarkan kepada mereka mengenai apa kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka. Jadi ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Ali untuk mengajarkan orang-orang Yahudi tersebut tentang Islam dan memaparkan mengenai apa daripada hak Allah Azza wa Jalla atas mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Islam merupakan agama yang subhanallah yang sempurna, di mana Allah Azza wa Jalla telah mengatur daripada seluruh perkara. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fallah, dan demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, engkau bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada seorang yang di mana orang tersebut akhirnya sadar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan tausiah, dikarenakan nasihat yang engkau berikan. Engkau berikan ini kepada satu orang, maka ini lebih baik bagimu daripada engkau memiliki dari onta merah. Dan onta merah, sebagaimana kita ketahui bersama, dahulu merupakan tunggangan yang sangat-sangat hebat di sisi orang-orang Arab. Sehingga Nabi SAW di sini menyebutkan bahawa engkau memberikan hidayah kepada seseorang itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki dari onta merah. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, kita bisa mengambil faedah yang sangat-sangat banyak, dan insyaallah taala kita cukupkan faedah di malam yang berbahagia ini. InsyaAllah ta'ala jika ada kesempatan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian kita akan mengambil faedah dari hadis tersebut. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.